Salam damai sejahtera, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Izinkan saya memulai renungan ini dengan mengambil bacaan hari ini yang dari kitab Markus, yaitu Markus 10 ayat 17 sampai dengan 30. Bacaan ini termasuk salah satu bacaan yang luar biasa yang bisa kita dapati dari Injil Markus. Di mana dalam perikop ini dikatakan ada seseorang berlari-lari mendapatkan Yesus. Seseorang yang namanya tidak disebutkan ini datang untuk mencari dan menemui Yesus, sepertinya karena ada suatu urgensi, karena dia berlari-lari. Dia ingin mendapatkan jawaban atau peneguhan dari Yesus. Kayaknya dia termasuk orang biasa yang luar biasa yang muncul di Injil Markus ini. Kemudian dikatakan dia juga berlutut di hadapan Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kenapa dia termasuk orang yang luar biasa? Matius 5 ayat 8 mengatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah." Ini salah satu dari 8 sabda bahagia. Sepertinya seseorang tadi dapat melihat kealahan dari Yesus, sehingga dia berusaha untuk mencari dan menemui Yesus dan memanggilnya guru yang baik. Dia bisa melihat kebaikan yang datang dari Yesus. Sayangnya, meskipun terlihat dia sangat menghargai Yesus dengan berlutut, tapi hatinya masih belum fokus kepada Tuhan. Masih belum dipenuhi oleh Tuhan. Dia masih memanggil Yesus dengan sebutan guru. Ya, hanya sebatas guru atau rabi, bukan Tuhan. Yang aneh di sini, Yesus justru bukan menjawab pertanyaan orang tadi, namun Yesus malah menanggapi panggilan terhadap dirinya. "Kenapa kamu panggil aku baik?" katanya. Ya, mungkin Yesus mau mengatakan, "Bukankah kamu dan saya tahu kalau tidak ada yang baik selain dari Allah?" Namun di sini Yesus sepertinya mau menggugah hati orang ini, agar dia dapat melihat diri Yesus dengan lebih dalam lagi, dengan menyadari kalau Yesus itu adalah Allah. Dan dia butuh Yesus untuk menjadi fokus hidupnya, untuk lebih menata hidupnya dengan lebih baik. Agar pusat hatinya pun dapat mulai diisi juga dengan Tuhan, bukan menuhankan hal-hal yang lain, seperti harta, ketenaran, kekuasaan, atau bahkan kehormatan misalnya. Tapi kemudian Yesus juga menjawab juga akhirnya, "Kamu tahu perintah Allah," katanya. "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dosa, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lakukanlah itu dengan sepenuh hati." Tapi apa jawaban orang itu? Orang itu menjawab, "Guru, semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku." Luar biasa. Ini suatu pernyataan yang istimewa, bukan? Dengan kata lain, dia mau bilang, sejak kecil, sejak aku sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, saya sudah tidak melakukan yang salah lagi. Sesuatu yang mengakibatkan dosa sudah saya tidak lakukan lagi. Dengan kata lain, dia mau mengatakan kalau dia sudah tidak berdosa atau sedikit sekali dosanya. Bayangkan kalau kita mendengar ada orang di depan kita berani berbicara demikian. Kita akan berpikir apa? Orang ini merasa tidak berdosa. Luar biasa. Dan kita tentunya mengatakannya dengan keraguan-raguan, kan? Apa benar? Serius? Kemudian dikatakan Yesus memandang orang itu. Yesus melihat matanya. Dan Yesus tahu kalau ternyata dia bicara kebenaran. Yesus yang adalah Allah tentu bisa melihat hati orang ini. Yesus tidak melihat ada kebohongan. Yesus melihat ada kejujuran di sana. Sehingga dikatakan dia menaruh kasih kepadanya. Maka kemudian Yesus pun menyambung. "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki,
dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar nasihat Yesus itu, pemuda ini pun menjadi sedih karena dia adalah seorang yang kaya raya dan banyak hartanya. Kebanyakan dari kita kalau membaca perikop dari Injil ini, kita menerjemahkannya sebagai kegagalan dari orang ini. Dalam menghadapi ajakan Yesus, dia sudah gagal. Izinkan di sini saya menawarkan sisi yang lain. Kalau kita lihat Injil sinoptiknya, menurut Matius dikatakan, kalau kamu mau sempurna, maka juallah semuanya dan ikutlah aku, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini Yesus melihat hati orang ini. Meskipun dia memiliki hati yang bersih, meskipun dia tidak berdosa, tapi ternyata dalam hatinya dia masih mau mencari kesempurnaan. Masih dipenuhi oleh keinginan-keinginan, masih dipenuhi oleh nafsu-nafsu dan kecintaan untuk mengejar sesuatu yang keduniawian. Bukankah seringkali hati kita pun demikian? Di mana seringkali keserakahan manusia yang bekerja. Kita ingin memiliki semuanya, memiliki segala-galanya. Keinginan, tapi kita belum tentu perlu. Nah, jadi orang ini pun masih mencari kesempurnaan yang semu dalam arti duniawi. Seperti harta, status, nama besar, kekuasaan, penghargaan, dan lain sebagainya. Maka Yesus berusaha menawarkan hal yang lain. Kesempurnaan dalam bentuk yang lain. Yesus menawarkan orang ini untuk melepaskan keinginan-keinginan yang tidak teratur itu. Sebagai gantinya akan diberikan yang lebih berharga, yang lebih baik, yaitu harta di surga. Yesus menawarkan orang itu, juga menawarkan kepada Anda dan saya untuk membuka hati kita masing-masing, mengganti fokus hidup kita dari masalah-masalah keserakahan pribadi, masalah-masalah keduniawian, dan menggantinya dengan menaruh kecintaan kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang hidup merajai hidup kita dan menjadi pusat dari hidup dan hati kita. Jadi bukan lagi hal-hal yang berbau duniawi. Yesus katakan, pergilah, jualah, berikanlah harta duniamu itu kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang miskin. Artinya, lepaskanlah kelekatanmu itu. Lepaskanlah egomu. Kemudian datanglah dan ikutilah Tuhan, ikutilah Yesus. Maka Anda dan saya akan beroleh harta di surga. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like, juga di subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.